Di beberapa negara tentunya pernah mengalami masa penjajahan atau masa penindasan. Salah satunya adalah negara kita, yaitu adalah negara Indonesia. Yang pada saat itu, Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang pada tahun 1942 hingga 1945. Penjajahan ini membawa penderitaan bagi beberapa rakyat. Salah satunya adalah rakyat Indramayu atau dapat dibilang di daerah Jawa Barat. Namun, di balik penderitaan rakyat tersebut, terdapatlah muncul keberanian rakyat yang ingin melawan penindasan tersebut sehingga terjadilah perlawanan Indramayu terhadap bangsa Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revaliza Barotra Fauzi dari kelas 11-2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata pelajaran sejarah yang dimana saya dimintai untuk membuat tugas, yaitu membuat video mengenai salah satu tema, yaitu dalam perlawanan rakyat Indramayu terhadap bangsa Jepang, yang dimana bangsa Jepang melakukan penindasan ataupun penjajahan terhadap rakyat Indramayu sehingga terdapat beberapa rakyat yang merasa bahwa dirinya dirugikan sehingga akan melakukan pemberontakan. Setelah negara Jepang mengalahkan negara Belanda, Jepang menerapkan kebijakan yang sangat amat memberatkan rakyat, yang dimana Jepang mulai memaksa rakyat bekerja sebagai romusha, yang dimana romusha sendiri adalah kerja rodi. Juga merampas hasil pertanian serta mewajibkan rakyat untuk melakukan seikei, yaitu membungkuk ke arah matahari sebagai tanda hormat kepada Kaisar Jepang. Kebijakan ini tentunya sangat amat menyengsarakan rakyat Indramayu ini, yang sebagian besar bekerja sebagai petani ladang. Juga dimulai dengan perlawanan rakyat Indramayu yang dipimpin oleh para ulama dan juga tokoh masyarakat. Salah satu tokoh yang dikenal adalah Kyai Haji Hashim. Para ulama menilai kebijakan Jepang bertentangan dengan ajaran agama dan juga nilai kemanusiaan. Dengan dukungan santri dan juga para petani serta rakyat-rakyat Indramayu, perlawanan pun mulai dimuncul di berbagai wilayah Indramayu. Sejarah juga mencatat bahwa pemberontakan rakyat terhadap pemerintahan Jepang terjadi pertama kali di wilayah Aceh. Setelah itu barulah daerah-daerah lain melakukan hal serupa. Salah satunya adalah perlawanan rakyat Indramayu pada tahun 1944. Juga perlawanan rakyat Indramayu ini terjadi tentunya akibat kebijakan pemerintahan Jepang yang sangat merugikan rakyat, yaitu kebijakan menyetorkan sebagian hasil padi yang dipaksakan pada rakyat. Juga perlawanan juga dipicu karena kerja paksa atau kerja romusha yang diberikan negara Jepang terhadap rakyat Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu ini diperkasai oleh petani dan juga dipimpin oleh tokoh ulama, yaitu Haji Badrias yang terjadi di Desa Karangempel, Sindang, Kabupaten Indramayu. Petani yang mempersenjatai dirinya dengan banyak senjata, yaitu ada meruncing, golok, dan tombak, serta keris. Pertempuran inilah juga menelan banyak korban baik dari pihak Jepang maupun rakyat Indramayu. Pasukan Jepang dengan sengaja berlaku kejam kepada rakyat di dua wilayah, yaitu adalah Benar dan juga Sindang, agar rakyat daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahui kekejaman di tiap pemberontakan. Nyatanya, pemberontakan di beberapa desa tersebutlah malah menyulut semangat bagi masyarakat Indramayu sampai ke pelosok-pelosok desa. Setelah itu, tidak lagi terlihatlah aparat pemerintahan Jepang, baik sipil maupun militer, datang ke Indramayu. Pihak yang memilih mengirim Jepang, Haji Abdullah Faik, untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun, Haji Abdullah ternyata hanyalah bagian dari teknik Jepang untuk bisa menangkap pemimpin serta rakyat-rakyat Indramayu. Akibat dari strategi tersebutlah, banyak pemimpin di Indramayu tertangkap dan juga ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Jepang mulai melanjutkan siasatnya dengan menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi agar rakyat Indramayu menyerahkan diri ke pendopo dan tidak perlu khawatir karena mereka semua akan dijaga dan juga dilindungi. Rakyat yang sama sekali tidak curiga terhadap negara Jepang tersebutlah mulai berdatangan ke pendopo Indramayu, serta pada akhirnya perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir dikarenakan banyaknya kiai dan juga ulama desa berhasil ditangkap dengan trik dari negara Jepang. Nah, jadi meskipun perlawanan rakyat Indramayu ini tidak berhasil mengusir bangsa Jepang secara langsung, tapi peristiwa ini tentunya memiliki makna yang sangat amat penting. Perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia, termasuk para petani dan juga masyarakat ataupun desa Indramayu, memiliki keberanian besar untuk melawan para penindas-penindas dari negara lain.
Perlawanan rakyat Indramayu juga menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme dan juga persatuan telah tumbuh kuat di tengah masyarakat. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, peristiwa ini menjadi bagian penting dari rangkaian perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan tahun 1945. Jadi sebagai penutup di sini, perlawanan rakyat Indramayu terhadap bangsa Jepang merupakan cermin dari keberanian serta pengorbanan dan juga semangat pantang menyerah rakyat Indonesia. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah, melainkan diperjuangkan dengan darah serta air mata serta persatuan rakyat. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita menghargai dan juga mempelajari sejarah ini agar semangat perjuangan para pahlawan tidak pernah terlupakan. Alasan Jepang mendarat di Indonesia, dia hanya ingin berkuasa dikarenakan ingin mengincar kekayaan sumber-sumber bahan mentah di Indonesia, terutama adalah minyak bumi yang dimanfaatkan untuk perang nantinya. Dan akhirnya Jepang berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda pada Maret 1942.